Partai Nasdem yang ternyata baru nyadar kalau Demokrat dan PKS itu pelit nggak mau keluar duit. Dan akhirnya Nasdem ini nyalahin Demokrat dan PKS. Kenapa suara atau elektabilitas dari Anies Baswedan di beberapa lembaga survei ini nggak kunjung naik? Ya gara-gara kedua partai ini. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Partai Nasdem yang ternyata baru nyadar kalau Demokrat dan PKS itu pelit nggak mau keluar duit. Dan akhirnya Nasdem ini nyalahin Demokrat dan PKS. Kenapa suara atau elektabilitas dari Anies Baswedan di beberapa lembaga survei ini nggak kunjung naik? Ya gara-gara kedua partai ini. Nah, ini kan beberapa survei terakhir. Kalau dulu Bang Adiana Bitupulu bilang bahwa Anies ini konsisten, capres yang paling konsisten di urutan ketiga, ya benar memang, karena memang nggak ada kontestan lain. Coba kalau misalkan ada kontestan yang lain, Anies ini nggak mungkin ada di urutan ketiga, pasti sudah lebih anjlok lagi. Kenapa dia ada di urutan ketiga dan konsisten? Karena calonnya cuma ada tiga, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo, dan Anies. Tapi kalau kita melihat angka elektabilitasnya, ini nggak konsisten sama sekali. Semakin hari semakin anjlok. Bahkan survei SMRC terakhir, ini kan hanya menempatkan Anies mendapatkan elektabilitas sebanyak sekitar 19%. Ini kan semakin lama semakin anjlok. Nah, dengan adanya elektabilitas yang semakin anjlok ini, kemudian Partai Nasdem menyalahkan Demokrat dan juga PKS yang dibilang bahwa mereka ini tidak serius untuk mensosialisasikan Anies Baswedan. Memang. Kalau kita melihat PKS dan juga Demokrat, ini kan memang mereka sepertinya nggak serius. Ahmad Ali, salah satu wakil ketua dari DPP Partai Nasdem ini mengatakan bahwa elektabilitas dari Anies Baswedan ini nggak kunjung naik. Sebetulnya karena Demokrat dan juga PKS ini nggak serius dalam mensosialisasikan. Bukan karena tidak segera diumumkan calon wakil presidennya. Kan kalau kita melihat Demokrat dan juga PKS ini mendorong terus Nasdem untuk segera mendeklarasikan calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Kemudian Nasdem sendiri mengatakan ini masih nggak semudah itu. Ini harus digodok, harus ada perbincangan antar elit partai, antar pimpinan partai. Nggak semudah membalikkan telapak tangan untuk masalah cawapresnya ini, karena nanti pasti akan mempengaruhi elektabilitasnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi permasalahan di kubu Demokrat dan juga PKS, terutama Partai Demokrat. Seolah-olah, seperti video saya sebelumnya, seolah-olah mereka ini mengatakan bahwa ayo segera umumkan cawapresnya, dan cawapresnya harus AHY. Kalau nggak AHY, kita akan out dari koalisi ini. Itu yang terjadi di internal koalisi perubahan. Nah, dengan adanya statement dari Partai Demokrat ini, kemudian Nasdem balik bertanya, elektabilitas Anies yang nggak kunjung naik, ini apakah karena tidak segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya, atau kalian yang nggak serius dalam mensosialisasikan Anies Baswedan? Dalam kata lain, kalian ini nggak mau keluar duit. Iya memang, kalau kita melihat, setiap kali ada sosialisasi tentang koalisi ini, yang selalu ditonjolkan oleh Partai Demokrat ini adalah AHY. Setiap ada, katakanlah seperti baliho, kemudian sosialisasi dengan masyarakat, bertemu dengan konstituen, bertemu dengan kader-kadernya di daerah, AHY ini selalu mengunggulkan dirinya, kemudian selalu mengunggul-unggulkan pencapaian yang sudah dicapai oleh bapaknya selama 10 tahun yang lalu, dari tahun 2004 sampai 2014, lalu kemudian selalu mengkritisi pemerintah era Presiden Jokowi sekarang, tapi tidak pernah mendongkrak nama Anies Baswedan. Dan itu yang terjadi. Sama juga dengan PKS. PKS hanya memanfaatkan Anies, mengundang Anies ketika mereka melakukan milad, kemudian juga konsolidasi, selalu dimanfaatkan itu. Tapi ketika melakukan sosialisasi itu tidak dilakukan. Dalam hal lain, mereka ini memang tidak mau keluar duit alias pelit.
Dan itu berulang kali terjadi, gak cuma sekali, terutama di Partai Demokrat. Tapi di sisi lain, mereka ini kemudian ingin AHY yang dijadikan menjadi cawapresnya. Nah, dengan tidak segera dideklarasikan bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan oleh Koalisi Perubahan, kemudian Demokrat ini mengancam akan mengevaluasi. Dalam kata lain, mereka ini ingin kalau tidak segera dicawapreskan AHY ini, mereka akan mundur. Apalagi sekarang pertemuan antara AHY dan juga Puan Maharani ini sudah mendekati harinya. Entah kapan, tapi sesegera mungkin akan diumumkan, akan disampaikan. Entah nanti akan terjadi koalisi atau tidak, yang jelas ini sedikit menggoyahkan koalisi perubahan itu sendiri. Tapi di sisi lain, ketika Nasdem kemudian menyalahkan Demokrat dan PKS karena tidak serius dalam mensosialisasikan Anies Baswedan, di sisi lain Nasdem katanya bakal akan bertemu juga dengan PDI Perjuangan. Surya Paloh ini mendapat sinyal akan bertemu dengan Puan Maharani. Nah, ini kan kalau boleh dibilang jadi kontradiktif. Ketika dia mengkritik rekan satu perjuangan mereka di Koalisi Perubahan tidak serius dan sebagainya, tapi di sisi lain mereka sendiri juga sama sebetulnya seperti itu, akan berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Meskipun dalam banyak pengamat mengatakan bahwa ketika satu parpol dengan parpol lain ini saling bertemu, kemudian berkomunikasi, itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar. Belum tentu akan terjadi koalisi, iya memang. Tapi kalau melihat gelagat yang dikeluarkan oleh Nasdem, tampaknya mereka ini sudah mulai meragukan dengan apa yang sudah mereka lakukan di bulan Oktober 2022 lalu. Ketika mereka buru-buru mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden, setelah sekarang selama 8 bulan sudah keliling ke sana kemari lebih dari 70 daerah, tapi ternyata elektabilitasnya nggak naik-naik, justru malah menyalahkan teman sekoalisinya. Ya kalau kita melihat setelah 8 bulan, dari bulan Oktober 2022 sampai bulan Juni 2023 ini, elektabilitas Anies Baswedan meskipun sudah sosialisasi kemana-mana, nggak kunjung naik, justru malah semakin nyungsep. Kemudian koalisi ini gontok-gontokan, cakar-cakaran antara satu dengan yang lainnya, kemudian saling menyalahkan dan saling mengancam akan keluar dan sebagainya. Ya, apakah masih bisa koalisi perubahan ini kemudian dilanjutkan sampai nanti pendaftaran bakal calon presiden di September, bulan September, tanggal 13 September nanti? Ya, kita semua pasti meragukan itu. Saya yakin. Bahkan dari internal koalisi perubahan sendiri juga meragukan itu. Makanya kemudian Nasdem pada akhirnya mulai mengevaluasi, bener nggak sih langkah yang kita lakukan? Kayaknya salah nih. Udah langkahnya salah, orangnya salah pula yang dicalonkan. Nah inilah yang kemudian akhirnya Nasdem ini kemudian berpikir ulang. Akhirnya sekarang kayaknya lebih baik koalisi dengan partai lain. Itu sudah didahului oleh Demokrat. Akan kemudian bertemu dengan PDI Perjuangan. Apalagi koalisi di PDI Perjuangan sekarang sepertinya akan semakin kuat dan semakin gemuk. Dikabarkan setelah kemarin terakhir Partai Perindo bergabung, dikabarkan Golkar juga akan merapat ke sana. Nah, kalau misalkan Golkar sudah merapat ke sana, apakah Nasdem ini juga akan merapat ke sana? Kalau misalkan memang ini terjadi, kemungkinan nanti memang banyak sekali prediksi beberapa orang dan juga pengamat politik bahwa Pilpres di 2024 nanti hanya ada 2 pasangan calon, yaitu All Jokowi's Men, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Nah, di koalisi perubahan ini nanti tinggal menyisakan PKS. Dan PKS nggak mungkin akan mau bergabung dengan PDI Perjuangan. Pasti nanti akan merapat ke Prabowo. Nah, Nasdem sendiri ini sekarang memang, kalau kita melihat, sepertinya sangat-sangat bingung sekarang, goyah. Sementara Surya Paloh sendiri sama sekali tidak pernah muncul di media, tidak pernah muncul di permukaan. Hanya ada Ahmad Ali, Sugeng Suparwoto, kemudian beberapa elitnya yang memberikan statement, beberapa kali statement, dan yang terakhir ini juga gontok-gontokan dengan Partai Demokrat, sementara Surya Palohnya sampai detik ini belum memberikan statement apa-apa terkait koalisi ini. Bahkan kalau kita melihat memang koalisi ini semakin hari sepertinya juga semakin goyah. Banyak sekali isu yang membuat koalisi ini sepertinya juga akan nggak mungkin diteruskan lagi. Apalagi sekarang setelah Partai Nasdem ini kemudian Menteri Kominfo dari Partai Nasdem, Johnny G. Plate, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung
karena kasus korupsi Tower BTS. Nah, sekarang kan kabarnya juga Menteri Pertanian dari Nasdem, Syahrul Yassin Limpo, juga kabarnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena kasus gratifikasi. Tapi kabar ini kan masih simpang siur, belum ada statement resmi dari KPK. Kalau misalkan ini benar terjadi, sudah hancur sudah Nasdem. Apalagi Johnny G. Plate nanti akan menjadi justice kolaborator. Kalau misalkan dia benar-benar bernyanyi, kemudian semuanya elit partai ini banyak yang kena, terutama sampai ke jajaran paling atas. Apa yang terjadi dengan partai ini? Buyar. Akan menjadi kenyataan apa yang disampaikan oleh Surya Paloh bahwa kalau ada kader partai Nasdem yang korupsi, mending partai ini dibubarkan. Nggak perlu dibubarkan, bubar dengan sendirinya. Dan kalau misalkan itu nanti terjadi, lalu apa? Partai ini kemudian nggak akan lolos ke parlemen nanti, ambang batas parliamentary threshold sebesar 4%, lalu sudah nggak ada lagi di parlemen, partai ini juga akan semakin tenggelam, dan menyisakan siapa? Seorang yang katanya petugas rakyat ternyata hanyalah kacung partai, Anies Baswedan. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya dia hanya jadi penonton di 2024, mungkin akan ikut lagi di Pilkada 2024, Pilkada DKI. Mungkin akan ikut ke sana. Tapi siapa yang akan mengusung kita juga nggak tahu. Yang jelas kalau misalkan dia nanti ikut lagi Pilkada 2024 di DKI, kemudian misalkan jadi nanti melawan Gibran, ya otomatis kalah lagi. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.